Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar hari ini? Aku Dewi SMD kembali hadir. Seperti biasa, masih bersama novel horor dan misteri novel audio Bermadukan Jin. Kali ini bagian ke-30, dengan alur yang lebih seru dan lebih menegangkan, dengan konflik-konflik yang membuat emosi kita turun naik. Baiklah, agar tidak banyak buang waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk tetap memberikan dukungannya ya, berupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Bermadukan Jin bagian 30, selamat mendengarkan. Tapi Ustadz, bukannya hanya itu, ada rahasia. Lebih tepatnya misteri yang rasanya sangat sulit untuk saya tebak. Rahmah kembali menghela napas berat. Ini soal kematian istri muda suami saya. Ada apa dengan kematiannya? Ustadz itu menatap Rahmah lembut, memberikan keyakinan agar Rahmah tidak ragu untuk menceritakan kebenaran. Sepertinya ada yang aneh dengan kematian madu saya itu. Rahmah menyingkap sedikit lengan bajunya. Maaf Ustadz, saya hanya ingin menunjukkan ini. Rahmah menunjuk memar itu kepada Ustadz tersebut. Astagfirullah, itu bukan luka biasa. Gumam sang Ustadz pelan dan hampir tidak terdengar. Maksudnya Ustadz, apakah benar kalau saya termasuk orang yang sudah ditandai iblis itu? Tanya Rahmah. Ustadz Harun tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, mengambil jarak satu langkah bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian. Matanya menatap memar di lengan Rahmah dengan sorot yang berubah. Bukan ngeri, bukan curiga, tapi waspada. Rahmah, katanya pelan namun tegas, jangan sembarang menyebut nama iblis dalam ketakutan. Rahmah buru-buru menurunkan lengannya. Tangannya kembali bergetar. Maaf, Ustadz. Saya hanya merasa semakin hari, tubuh saya bukan milik saya sendiri. Kadang lelah tanpa sebab, kadang marah tanpa alasan. Dan mimpi selalu mimpi yang sama. Mimpi seperti apa? Rahmah menelan ludah. Saya berdiri di rumah itu. Tapi rumahnya bukan seperti sekarang. Lebih gelap, lebih sempit. Dan ada perempuan. Wajahnya tidak jelas. Tapi saya tahu itu Maya. Ustadz Harun menghela napas panjang. Ia kembali duduk. Kali ini lebih dekat. Tidak semua tanda di tubuh adalah tanda makhluk halus. Katanya, ada luka yang lahir dari tekanan batin. Ada memar yang muncul karena jiwa terlalu lama dipaksa diam. Tapi Maya, Rahmah mengangkat wajahnya. Dia meninggal tidak wajar. Ustadz Harun terdiam. Dan sekarang Dinda. Lanjut Rahmah lirih. Dia seperti Maya dulu. Saya hanya takut Dinda akan mengalami nasib yang sama. Hening kembali turun. Apakah Maya pernah mengeluh tentang suamimu? Tanya Ustadz Harun akhirnya. Rahmah menggeleng. Dia hanya meminta haknya. Jawab Rahmah. Hak? Hak apa? Ustadz itu tampak masih belum mengerti. Hak batin, katanya. Semenjak mereka menikah, Kang Daryat hanya melakukan itu satu kali. Jawab Rahmah. Astagfirullah. Ustadz itu kembali nyebut. Ustadz Harun memejamkan mata sejenak. Kembali mengucap istighfar lirih. Rahmah, katanya kemudian. Saya tidak akan mengatakan kamu ditandai iblis. Itu terlalu menyesatkan. Rahmah menahan napas. Tapi saya juga tidak akan menutup mata. Lanjutnya, bahwa rumahmu menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Apa itu Ustadz? Dosa. Jawab Ustadz Harun singkat. Bisa dosa perbuatan, bisa dosa niat, bisa janji yang pernah diucapkan dalam keputusasaan. Rahmah teringat sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Daryat pernah berkata, bertahun lalu saat mereka hidup dalam kemiskinan, hidup mereka berada di titik terendah. Kalau aku berhasil keluar dari ini, aku akan melakukan apapun. Saat itu Rahmah mengira itu hanya keluhan lelaki putus asa. Kini kalimat itu terasa seperti pintu yang pernah dibuka dan lupa ditutup kembali. Ustadz, suara Rahmah nyaris pecah. Kalau memang ada sesuatu, apakah Dinda dalam bahaya? Ustadz Harun menatapnya tajam. Anak itu sudah jadi korban. Tinggal menunggu apakah ia akan selamat atau dilupakan seperti yang lain. Rahmah menggigil. Insya Allah, saya akan datang ke rumahmu. Ujar Ustadz Harun mantap. Bukan siang ini. Malam, saat rumah itu berada dalam wujud paling jujurnya. Rahmah mengangguk cepat. Apa yang harus saya lakukan? Jangan bilang dulu kepada suamimu. Kalau tidak, maka dia akan membuat perlawanan. Baik, Ustadz, jika suamimu bertanya dari mana kamu pergi hari ini, Ustadz Harun menatapnya dalam. Jangan bilang kamu ke sini. Rahmah terdiam.
Kadang, lanjut Ustadz Harun pelan, yang paling dulu marah ketika kebenaran mendekat adalah mereka yang paling takut kehilangan kuasanya. Rahmah berdiri dengan tubuh lemas namun hati yang mulai mengeras. Saat ia melangkah keluar dari rumah itu, matahari pagi terasa terlalu terang untuk kenyataan yang sedang ia bawa pulang. Dan entah mengapa, di dalam dadanya, rasa takut perlahan berubah menjadi satu keyakinan. Jika ia terlambat satu langkah saja, Dinda tidak akan sekadar patah. Ia akan menghilang. Rahmah tidak langsung pulang. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan kakinya membawa tubuhnya, menyusuri jalan kecil yang jarang dilewati orang. Kepalanya penuh. Suara Ustadz Harun terus bergaung, bercampur dengan wajah Dinda yang pucat dan tatapan kosong Maya sebelum mati. Anak itu sudah jadi korban. Kalimat itu seperti paku yang tertancap di dadanya. Saat akhirnya Rahmah tiba di rumah, matahari sudah condong. Halaman tampak lengang, terlalu lengang. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara dariak. Bahkan burung pun seolah enggan hinggap di atap rumah itu. Rahmah berhenti di ambang pintu. Ada perasaan ganjil, seperti rumah itu sedang menahan napas. Dinda, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Rahmah melangkah masuk. Bau rumah itu terasa berbeda lembab dan dingin. Seolah dinding-dindingnya menyimpan embusan napas yang bukan milik manusia. Entah karena terbawa pikiran atau memang ada yang berbeda. Rahmah semakin yakin kalau ada yang lain selain manusia di rumah itu yang ikut bersarang, bahkan lebih berkuasa. Pintu kamar Dinda tertutup. Rahmah mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dinda, ini aku. Pintu terbuka dengan mudah. Dinda duduk di sudut ranjang, memeluk lututnya. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Matanya kosong, menatap titik yang tidak terlihat. Dinda, Rahmah berlutut di hadapannya, memegang bahunya dengan hati-hati. Kamu makan? Dinda tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Bibirnya yang bergerak sedikit. Rahmah tidak memaksa. Ia tahu kalau Dinda masih depresi dengan itu semua. Mentalnya belum stabil. Namun tiba-tiba, Rahmah menelan ludah. Ia teringat Maya. Tidak, tidak boleh ada korban lagi di rumah ini. Batinnya, Dinda, suara Rahmah bergetar. Dengar Teteh, apa Kang Daryat kesini? Dinda menggeleng pelan. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihatnya. Jawab Dinda. Baiklah, tidak apa-apa. Din, kamu bisa ngaji, kan? Rahmah menggenggam tangan Dinda. Iya Teh, mulai malam nanti dan seterusnya. Kamu harus ngaji. Kita ngaji di kamar masing-masing. Kunci pintu, karena kalau Kang Daryat tahu, dia bisa marah. Wajah Rahman serius, jangan pernah tinggalkan sholat. Kita harus bentengi diri kita oleh kekuatan Allah. Iya Teh. Terima kasih ya. Maaf, awalnya aku sudah salah menilai Teteh dan menganggap kalau Teteh sama Kang Daryat itu sama. Ucap Dinda seraya membalas genggaman Rahmah. Mendengar itu Rahmah hanya tersenyum. Ia tahu, apapun yang dilakukan Daryat, dirinya dan juga kedua anaknya akan kena imbasnya. Malam turun perlahan, membawa udara yang lebih dingin lagi. Rahmah menunaikan sholat Isya dengan hati yang tidak pernah benar-benar tenang. Setiap takbir terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang ikut berdiri di belakangnya diam, mengawasi. Usai salam, ia tidak langsung bangkit. Ia duduk lama, memeluk sajadahnya, membaca istighfar berulang-ulang sampai dadanya sedikit longgar. Dari kamar sebelah, tidak terdengar suara Dinda melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sepertinya dia membaca dengan sangat pelan karena takut kalau Daryat datang dan marah. Rahmah mengunci pintu kamarnya. Seperti yang ia katakan, ia menyalakan lampu kecil, cukup untuk mengusir gelap tanpa terlalu terang. Di luar, rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Jam dinding berdetak pelan. 1, 2, 3. Rahmah melirik jam, hampir tengah malam. Ia teringat pesan Ustadz Harun. Malam adalah saat rumah itu berada dalam wujud paling jujurnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah di ruang tengah. Rahmah menegang. Langkah itu berat, pelan, seperti seseorang berjalan dengan sangat hati-hati, namun tidak berusaha menyembunyikan diri. Ia mengenali langkah itu. Kang Daryat. Rahmah menahan napas. Ia tidak keluar kamar, tidak pula menyahut. Dari balik pintu, ia mendengar suara kursi ditarik. Lalu suara benda diletakkan di atas meja. Setelah itu, hening kembali. Beberapa detik berlalu. Kemudian, suara Daryat memanggil namanya. Mah, tidak keras, tidak marah, justru terlalu tenang. Rahmah memejamkan mata. Mah, kamu dari mana hari ini? Rahmah tetap diam. Langkah itu mendekat ke arah kamarnya, terhenti tepat di depan pintu. Bayangan kaki Daryat terlihat jelas dari celah bawah. Kamu dengar saya? Kan?
Suara itu berubah sedikit. Ada tekanan di sana. Rahmah meremas ujung sajadah. Dadanya berdegup kencang. Pesan Ustadz Harun terngiang jelas. Jangan bilang kamu kesini. Saya capek. Jawab Rahmah akhirnya. Berusaha menjaga suaranya tetap datar. Saya keluar sebentar. Jalan kaki. Di luar. Daria terdiam. Keheningan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Besok. Kata Daryat pelan. Kita bicara. Langkah kaki itu menjauh. Rahmah terduduk lemas. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia tahu. Pembicaraan itu bukan tentang dirinya saja. Rahmah bangkit. Mendekat ke pintu kamarnya. Menempelkan telinganya ke kayu dingin itu. Tidak ada suara lain. Namun tiba-tiba ada ketukan. Bukan dari pintu kamarnya. Melainkan dari dinding. Tok, tok, tok. Rahmah membeku. Ketukan itu berasal dari arah kamar Maya dulu. Kamar yang sejak kematian perempuan itu tidak pernah benar-benar dibuka lagi. Rahmah mundur selangkah. Nafasnya tercekat. Tangannya gemetar saat meraih tasbih di atas meja. Tok, tok, tok. Lebih pelan, lebih dekat. Rahmah berbisik. Hampir tidak terdengar. Astagfirullahaladzim. Lalu ketukan itu menghilang. Digantikan oleh satu suara lain, suara seperti seseorang menarik napas panjang. Dari dalam dinding rumah itu sendiri. Rahmah menutup mulutnya agar tidak berteriak. Rumah itu sudah benar-benar menakutkan. Rahmah kepikiran kedua putrinya yang akhir-akhir ini sering mengurung diri. Entah mengapa, Sari dan Irma akhir-akhir ini menjadi pendiam, terutama setelah kehadiran Maya. Sebaiknya aku menitipkan anak-anak di tempat yang lebih aman. Rahmah bergumam. Pesantren? Ya, aku akan titipkan anak-anak di pesantren saja. Aku akan minta bantuan Ustadz Harun saja. Bersambung. Sampai di sini dulu ya. Aku Dewi SMD akan kembali hadir besok masih bersama novel horor dan misteri, novel audio. Dan tentunya masih bersama Bermadukan Jin. Akhir kata aku Dewi SMD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.